Menyelami danau itu mungkin sangat asing ya bagi para penyelam umumnya. Kalau bisanya menyelami laut itu sudah tidak biasa. Tim ekspedisi selama Palaui yang terdiri dari saya sendiri, Hiskia Diana Angela, Ratih Rimayanti, Randy Eko Octaviansa, Muhammad Iqbal, M. Zabrullah Nasution, dan dibantu oleh tim tamu yaitu Alfrinda Primaldi dan Sarah Diana Octaviana. Ekspedisi selam air tawar Danau Matano Sorowako, Sulawesi Selatan ini dilaksanakan tanggal 15 sampai 25 Januari 2011. Danau Matano merupakan sebuah danau besar di kota Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Danau tersebut memiliki kedalaman rata-rata 37 meter dan kedalaman maksimum sehingga 590 meter, sekitar 1969 kaki. 382 diantaranya berada di atas permukaan laut. Danau Matano merupakan danau terdalam di Asia Tenggara dan salah satu dari 10 danau terdalam di dunia. So we cannot know ourselves or what we really do. Kami membentuk tim ekspedisi yang memiliki kemampuan standar ekspedisi dengan melewati latihan emergency first response dan rescue diver. Selain itu, kami juga berlatih fotografi dan videografi bawah air, pengenalan biota, dan menyiapkan proposal. Danau Matano berada pada dataran tinggi karena sebagian kedalamannya berada di atas permukaan laut. Penyelaman yang dilakukan merupakan altitude dive pada kedalaman 6-25 meter. Prosedur yang dilakukan dalam altitude dive berbeda dengan penyelaman biasa di laut, seperti kedalaman maksimum 30 meter, kecepatan ascent 9 meter per menit, 2 kali lebih lama dari penyelaman laut. Safety stop pada 4,6 meter dilakukan selama lebih dari 3 menit dan surface interval minimal 1 jam. Jarak pandang selama penyelaman berkisar 10-30 meter. Titik penyelamannya itu berupa Goa, Pulau Grabah, Manse, Grand Canyon, Ngangandano, dan Watu Putih. Saya diberikan beban sebagai BJ teknis, jadi saya menyusun kegiatan di sana. Selain itu juga saya lebih fokus ke bantuin teman-teman untuk mengkoordinasikan supaya kita semua satu mindset bagaimana cara kita pergi ke sana, apa yang kita lakukan di sana hari per hari, bagaimana pulang lagi. Gitu yang saya lakukan di bagian teknis, BJ teknis. Akhirnya saya menyelam dengan air tawar. Kita menyelam akhirnya di kamar mandi, bahkan lebih enak dalam danau daripada nyelam di kolam renang. Nyelam di kolam renang itu kita terasa air kapur, kan danau tuh benar-benar airnya bersih, seger ya, seger banget. Pemandangan underwaternya ya, otomatis. Di laut mungkin kesannya ramai, banyak orang bisa dilihat, tapi kalau danau itu lebih tenang, kesannya lebih tenang, lebih agak apa ya, lebih damai lah. Mungkin terkadang justru jadi agak mistis kalau terlalu tenang, nggak ada apa-apa. Kita agak sedikit kesulitan melihat ikan.
kita menemukan semacam gua kecil kali ya. Ada gua, jadi di pinggir, di tepi danau kita ngelihat ada sebuah rentakan kecil. Jadi kita juga tahu dari orang-orang SDC yang beritahu bahwa di sana ada lokasi penyelaman gua. Nah, jadi bentuk guanya itu cuman seperti dengan mulut gua yang kecil, setengahnya terendam oleh air. Kita masuk, tapi pas masuk itu bentuknya lorong ke atas gitu. Jadi pas di dalam kita terlihat seperti chamber yang terbuka gitu. Dengan di atapnya itu ada lubang dari langit. Jadi pada saat kita pertama kali masuk sana, saya juga pertama kali menyelam di seperti gua, walaupun nggak terlalu panjang, tapi ternyata lumayan mengasihkan juga dengan dasar yang lembut. Sana sih lumayan seru. Waktu pertama kali anak-anak pada masuk sana, ada beberapa yang panik gitu kan. Jadi semuanya keangkat lumpurnya ke atas. Di ekspedisi ini saya berperan sebagai koordinator latihan dan sebagai sutradara dalam produksi filmnya. Titik penyelaman yang paling saya suka adalah plot penyelaman pertama kita. Jadi pas pertama kali kita nyelam di Danau Matano, yang biasanya saya melihat ikan-ikan dan terumbu karang warna-warni lewat kesana kemari, tapi yang saya lihat waktu itu adalah bebatuan yang menjulang tinggi, besar-besar, warna putih, dan saya langsung teringat pada Grand Canyon yang ada di Amerika dan tebing Citate yang ada di Bandung. Nama spot sebenarnya sih Ngangan Danau, cuma saya dan teman-teman ekspedisi lainnya akhirnya menyebut spot itu sebagai spot Grand Canyon. Di Mense, jadi pada saat kita melakukan eksplorasi lokasi, kita menemukan satu lokasi yang bagaikan taman. Jadi lokasinya itu ada rerumputan yang melimpah, terus ada sulur-sulur yang menjulang sekitar 5-6 meter dan ditumbuhi bunga-bunga warna ungu cantik sekali. Itu membuat sensasi tersendiri buat saya, dan kami dan tim ekspedisi akhirnya menjadikan lokasi itu untuk pengambilan gambar. Waktu penyelaman itu tim mengamati banyaknya berbatuan bernoda merah. Tandanya itu kandungan besi di profil dasaran danau itu tinggi. Setelah eksplorasi dan wawancara dengan budayawan setempat, diceritakan bahwa dalam kitab Negara Kertagama dulu, Kerajaan Luwu Timur merupakan tempat penghasil besi pada masa Kerajaan Majapahit. Keris-keris dari tanah Jawa, asal besinya dari Kerajaan Luwu Timur. Setelah eksplorasi dan wawancara dengan budayawan setempat, diceritakan bahwa dalam kitab Negara Kertagama dulu, Kerajaan Luwu Timur merupakan tempat penghasil besi pada masa Kerajaan Majapahit. Keris-keris dari tanah Jawa, asal besinya dari Kerajaan Luwu Timur.
Saya Rati Rimayanti, di tim saya biasa dipanggil RR. Di ekspedisi ini tugas saya sebagai koordinator tulisan dan publikasi. Tugasnya itu kalau di pra ekspedisi mengkoordinir teman-teman dan membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menulis field note di lapangan. Kalau di lapangan saya membantu memfasilitasi mereka dalam penulisan field note seperti mempersiapkan catatan bawah air, dan peralatan lainnya. Penyelaman yang berkesan bagi saya itu di lokasi yang belum punya nama titik penyelaman yang spesifik, bahkan belum banyak dieksplorasi oleh penyelam di sekitar Danau Matano. Jadi lokasinya itu di tepi batu warna putih. Jadi tebingnya itu menjulang dari dasar danau sampai tinggi ke atas gitu. Kesan penyelaman yang saya dapat itu cukup menegangkan dan menyeramkan, tapi sekaligus menantang. Jadi suasana di bawah airnya itu cukup kelam karena visibility-nya memang tidak sebaik penyelaman yang lainnya gitu, di lokasi yang lainnya. Juga lokasi ini dinaungi oleh vegetasi dari atas tebing, jadi pohon-pohonnya itu cukup membuat bayangan di atas lokasi penyelaman ini. Jadi memang cahayanya tidak terlalu terang, agak redup gitu. Nah, yang menarik di sini, lokasi ini tuh banyak akar-akar pohon yang menjulur dari atas tebing itu. Jadi pohon-pohon yang tumbuh di atas tebing itu, akar-akarnya menjulur sampai ke bawah danau. Itu menambah suasana menjadi lebih seram gitu. Dan uniknya di akar-akar ini, yang akarnya besar-besar uniknya dia kalau dilihat dari dekat itu menjadi habitat tersendiri bagi ikan-ikan kecil dan alga-alga penempel. Akhirnya setelah penyelaman di situ berakhir, kita sepakat untuk memberi nama titik lokasi penyelaman ini, dan akhirnya namanya adalah Watu Putih, artinya tebing batu warna putih. Lainnya di tempat ini, di lokasi penyelaman ini, kita sempat nemuin semacam instrumen perang, semacam parang, itu dari celah tebing batu yang ada di bawah danau itu. Nah, di sini menariknya, waktu saya tanya ke Pak Basri, salah satu anggota ekspedisi yang menemani kami saat itu, penyelaman saat itu, dia cerita bahwa ternyata lokasi ini cukup dihindari oleh penduduk lokal untuk diselami karena mereka menganggap lokasi ini angker. Jadi memang ada mitos tersendiri tentang lokasi ini, dan beliau, Pak Basri ini, baru bicara ke kita setelah penyelaman. Dia cerita kalau sejarahnya itu, katanya mitosnya lokasi di sekitar tebing ini pernah ada suatu perang atau pertempuran gitu. Nah, banyak orang-orang yang dilempar ke Danau Matano melalui tebing tersebut. Jadi orang-orang tersebut jatuh ke Danau Matano dan beserta instrumen perangnya itu. Biota yang ditemui selama penyelaman di Danau Matano itu, kita menemui ikan-ikan yang katanya endemik di Danau Matano, seperti ikan butini, ikan opudi, ikan yang ini bukan endemik, ikan lohan. Dan terus ada juga kita nemuin kepiting yang dibilangnya juga endemik. Jadi kepitingnya itu ada dua yang sempat kita amati gitu, yang teramati oleh kita saat penyelaman. Yang pertama warnanya coklat, yang kedua itu warnanya khas sekali. Jadi dasarnya, latar belakangnya seperti coklat tua, atau ada bagian warna orange-nya juga, dan ada total warna putih. Kepiting yang endemik di situ. Nah, kita juga nemuin yang paling banyak sekali itu adalah siput bercangkang.
Ciri-cirinya itu cangkangnya warna coklat tua sampai ke hitam pada saat hidup ya. Pada saat hidup tuh banyak sekali kita temuin juga warnanya seperti itu. Cangkangnya agak lancip ujungnya. Dan kita juga di penyelaman lainnya kita menemui banyak cangkangnya yang sudah mati. Jadi memang terlihat kalau di dasaran danau itu memang banyak siput itu. Ternyata waktu kita berkunjung ke Desa Matano, di sana kita dijamu oleh masakan-masakan tradisional Desa Matano. Dan siput itu jadi salah satu menu utama di sana. Wah, kalau tahu siput itu bisa dimakan, dari penyelam-penyelam sebelumnya kita udah kumpulin siput itu buat dimasak di base camp. Wah, ternyata memang potensi Danau Matano banyak sekali menurut saya. Parah gitu baru nyampe. Tani itu ngapain? Cobain. Tawar. Makasih banyak untuk pihak-pihak yang telah menolong kita. Nanti kalau anak ayam mana pulang dari ekspedisi kan pasti kurus-kurus, hitam-hitam. Kalau kita gemuk-gemuk senang-senang. Terus kita benci banget pasti buat pulang karena makanan susah lagi. Great, we got such a different combination